lagi di ibadah online sekolah minggu. Maksud senang sekali loh bisa bertemu anak-anak. Anak-anak juga senang kan? Yuk mari kita sebelum beribadah kita masuk dalam doa dulu ya. Kita tutup mata, kita dengan sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kami kesempatan dan tubuh yang sehat untuk beribadah hari ini. Tuhan pakai semua lause kami yang akan melayani, yang memuji Tuhan dan juga membawa firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita harus selalu happy ya dalam keadaan apapun. Walaupun sampai saat ini kondisi belum membaik, tetap kita harus happy. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu Happy Yaya, Happy Yeye. 2 kali bahasa Indonesia, 2 kali bahasa Mandarin. Ya, mari kita bernyanyi. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo anak-anak kita nyanyi lagu Mandarinnya 2 kali. Happy 耶耶耶，我爱做神的好孩子。清晨使我更快乐，晚上使我做美梦。我的爱主耶稣更深。Happy 呀呀呀 ，Happy 耶耶耶，我爱做神的好孩子。清晨使我更快乐，晚上使我做美梦。我的爱主耶稣更深。使我更快乐，晚上使我做美梦，我的爱主耶稣更深。Tuhan kita Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kita tahu Tuhan bukan hanya sayang kepada kalian semua, tapi Tuhan juga sayang papa, mama, kakak, adik. Tuhan sayang kita semua. Sayang papa,
anak-anak, kita tahu Tuhan sayang kita semua. Senang ya disayang Tuhan, seperti kita disayang papa mama pasti senang dong. Nah, kita patut berterima kasih pada Tuhan karena bukan hanya Tuhan sayang, tapi Tuhan juga telah menyelamatkan kita, menghapuskan dosa kita. Mari kita nyanyi lagu Terima Kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya langsung mengajak anak-anak sekalian, bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Karena Allah Cinta. Karena Allah cinta, Dia berikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Karena Allah cinta, diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Kasih-Nya pada saya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Steven. Waduh, nah sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Lause Steven mau mengajak kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Ayo, sikap doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Sikap doa yang baik adik-adik, kita mau meminta rahmat Tuhan agar kiranya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat Tuhan sampai hari ini. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, aduh, dingin sekali adik-adik di sini ya.
Aduh, ini di mana sih? Kalian di rumah kedinginan nggak adik-adik? Aduh, di sini dingin sekali adik-adik. Aduh, ini di mana sih? Oh, Lause Steven lagi ada di Kutub Utara adik-adik. Wah, Lause Steven ngapain di sini ya? Oh, Lause Steven ingat adik-adik. Lause Steven baru aja punya satu pekerjaan baru adik-adik. Nah, Lause Steven sekarang sedang menjadi pengembala penguin adik-adik. Nah, adik-adik mau lihat penguinnya? Nah, ini Lause Steven ada. Nah, ada penguin yang ini, ada yang besar, ada yang sedang juga adik-adik. Tuh, penguinnya. Nah, kemudian ada lagi adik-adik, satu lagi yang kecil. Mana yang kecil ya? Aduh, suka hilang adik-adik, harus dicari tuh. Aduh, mana ya? Aduh, hilang-hilangan. Oh, ini dia. Aduh, ini satu lagi adik-adik yang kecil. Aduh, yang ini suka hilang adik-adik. Nah, susahnya jadi pengembala penguin itu gitu ya adik-adik ya. Kalau misalnya ada satu aja yang hilang harus dicari gitu ya. Udah gitu kalau misalnya ada satu yang misalnya nyasar atau salah jalan, wah itu harus segera ditangkap penguinnya tuh. Harus segera ditangkap, dikembalikan ke jalan yang benar. Supaya nggak kesasar ya adik-adik ya. Coba cek di rumah kalian ada penguin juga nggak adik-adik? Nah, jangan-jangan penguinnya Lause Steven nyasar di rumah kalian juga. Coba kalau misalnya ada, langsung hubungi Lause Steven ya. Nah adik-adik, bicara tentang pengembala, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus pada zaman dulu, pada zaman waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus pernah meminta salah satu muridnya untuk mengembalakan domba-dombanya loh adik-adik. Nah, murid ini bukan murid biasa. Murid ini murid spesial. Beda dari yang lain adik-adik. Nah, tahu nggak siapa murid ini adik-adik? Nah, kata kuncinya adik-adik, kata kunci nama murid ini adalah ada di ibadah Paskah minggu lalu. Nah, ayo, siapa yang ikut ibadah Paskah minggu lalu? Ikut 2 kali, 3 kali? Kalau adik-adik ikut ibadah Paskah pada minggu lalu, adik-adik pasti tahu ada seorang reporter yang sedang mewawancarai beberapa orang pada saat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ada satu orang yang ketika diwawancarai pada saat itu, dia langsung menangis adik-adik. Nah, ayo, ingat gak siapa namanya adik-adik? Petrus, betul adik-adik. Nah, seperti yang adik-adik tahu, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau disiksa, mau disalibkan, Petrus menyangkal, dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Ketika ditanya, Petrus, kamu ya murid Tuhan Yesus kan kamu kan? Petrus langsung bilang, oh enggak Tuhan, bukan, aku nggak kenal dia. Aku nggak tahu siapa dia. Siapa dia, aku nggak kenal. Petrus menyangkal Tuhan Yesus adik-adik pada saat itu. Berapa kali adik-adik? Sekali doang? 2 kali? Enggak adik-adik. Sampai 3 kali pada saat itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Petrus menyesal adik-adik ya. Nah, terus apa hubungannya? Gimana ceritanya? Kok Tuhan Yesus bisa minta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya? Nah, langsung ceritain ya kisahnya ya. Nah, jadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, pada saat itu adalah saat di mana Tuhan Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan maut. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, ya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi adik-adik yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Tuhan Yesus bertanya sekali lagi adik-adik kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ketika pertanyaan yang ketiga, Petrus sedih adik-adik. Dia ngerasa, Tuhan, saya udah menjawab 2 kali. Ya, aku mengasihi engkau, kenapa engkau masih bertanya lagi? Akhirnya Petrus menjawab, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau.
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, teman-teman tahu ya teman-teman ya, bahwa Petrus itu sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi teman-teman lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, dia bertemu dengan seorang yang sudah menyangkalnya 3 kali adik-adik. Tapi apakah Tuhan Yesus bilang ke Petrus, "Oh Petrus, kamu ya sudah menyangkal saya 3 kali. Kamu saya hukum, pusap 30 kali." Ya kayak gitu adik-adik. Enggak ya. Apa Tuhan Yesus bilang, "Wah Petrus, kamu ya sudah menyangkal saya ya. Wah mulai sekarang kamu bukan murid saya lagi. Murid saya 11 aja. Kamu jadi murid cadangan," gitu ya. Apakah kayak gitu? Enggak adik-adik ya. Walaupun Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Tuhan Yesus tetap sayang sama Petrus dan Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus yang sudah Petrus lakukan pada saat itu adik-adik. Dan yang lebih istimewanya lagi, Tuhan mempercayakan Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya adik-adik. Lalu Stephen, maksudnya mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus itu apa sih? Apa selama ini di Alkitab nggak ditulis kalau misalnya Tuhan Yesus punya kandang domba, punya kawanan domba gitu ya, harus digembalain setiap harinya gitu ya? Enggak ya adik-adik ya. Nah maksudnya mengembalain domba-dombanya adalah orang-orang yang ada di sekitar Petrus. Nah sama kayak Lause Stephen. Kalau misalnya Lause Stephen mengembalakan pinguin-pinguin ini nih adik-adik, kalau misalnya ada yang hilang harus segera dicari, harus dikembalikan. Nah supaya dia nggak semakin terhilang dan akhirnya binasa, dimakan binatang buas atau apa. Atau kalau misalnya ada yang beda jalur, ada yang salah, ada yang keluar dari jalur barisan, harus segera ditangkap agar tidak tersesat, agar bisa kembali ke jalan yang benar. Nah sama adik-adik, maksudnya mengembalakan dombanya adalah Petrus diminta untuk mengembalakan orang-orang di sekitar dia. Ketika ada orang-orang yang masih belum percaya, masih terhilang, nah itu Petrus harus memberitakan Injil, harus membawa orang itu agar kiranya orang itu dapat diselamatkan, dapat berada di jalur yang benar. Ketika ada orang-orang yang berbuat dosa, ketika dia menyimpang dari jalan firman Tuhan, nah Petrus harus memberitahu orang itu kalau misalnya orang itu salah sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar, sehingga dia bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu maksudnya yang dimaksud dengan mengembalain domba-domba Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kepercayaan ini kepada Petrus. Wah luar biasa sekali adik-adik ya. Wah. Nah adik-adik, dari percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus, kita mengetahui satu hal adik-adik. Kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pengampun. Dia mau mengampuni dosa Petrus yang sudah 3 kali menyangkal, tapi Tuhan Yesus tetap ampuni. Dan yang istimewanya adalah Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa-dosa Petrus saja adik-adik. Tapi Tuhan Yesus juga mengampuni dosa Lause Stephen dan juga adik-adik. Buktinya apa Lause Stephen? Kok Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita? Buktinya apa? Buktinya adalah sudah jelas ketika Tuhan turun ke dalam dunia adik-adik. Dia lahir di kandang hewan. Dan dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Kita yang harusnya dibakar dalam api neraka, kita yang harusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Dia mau rela mati bagi kita, dia menebus kita, dia rela disalibkan dan mati adik-adik untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang lebih istimewanya lagi adik-adik, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga adik-adik. Dia hidup, dia berhasil mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan menyediakan tempat bagi adik-adik dan Lause Stephen di surga nanti. Wah, istimewa sekali ya, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik, maukah adik-adik percaya jika Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup? Dia yang sudah menebus dosa-dosa kalian dan dia adalah pengampun atas segala kesalahan kita. Dan dia adalah sahabat kalian yang sejati. Maukah kalian percaya? Mau adik-adik? Mau? Puji Tuhan, harus mau ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, dia sudah mau mengampuni kita. Nah, Lause Stephen mau mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk mulai percaya. Mulai melihat, mulai mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Juru selamat kita dan sahabat kita yang ada untuk kita. Mulai hari ini sampai kalian dewasa nanti, tetap ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan ya adik-adik ya. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 6a.
Matius 28 ayat 6a. Ayo baca sama-sama ya adik-adik. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah sekali lagi adik-adik ya. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah adik-adik, mulai hari ini mari kita percaya, mari kita percaya pada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya penolong kita yang hidup, yang sudah mengampuni dosa kita. Oke adik-adik, nah sekarang Lausa Stephen mau memimpin kita dalam doa ya. Yuk adik-adik kita berdoa sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Kita minta Tuhan supaya bisa memimpin hati kita untuk dapat percaya kepadanya lebih lagi. Yuk adik-adik kita berdoa, sikap doa gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan sampaikan hari ini. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup dan sahabat kami yang sejati. Sebentar, kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau yang pimpin, Kau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan.